Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya ya, 5 dosa Matius 3, 17 dan 17:5. Maksudnya 5 dosa Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5, begitu ya. Ya, pendeta-pendeta itu berlumuran dosa kalau membahas Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Saya ulang, pendeta-pendeta, romo, mau romo katrom, romo ortodok, pendeta-pendeta apapun juga, pendeta Tritunggal, pasti berlumuran dosa kalau bicara Matius 3:17, 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5. Dan berlumuran dosa yang tidak diampuni sebab dosa menghujat Roh Kudus. Setinggi apapun Anda sekolah, para romo maupun para pendeta, doktor apapun Anda, kalau Anda membahas Matius 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5, dijamin para romo dan para pendeta berlumuran dosa, dosa menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni. Ini fakta. Mari dengarkan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau seseorang menyampaikan kebenaran, itu bukan menghakimi. HTD tidak pernah menghakimi. Saya menyampaikan kebenaran Alkitabiah, itu bukan menghakimi. Menghakimi itu kalau nggak pakai ayat, ya, itu tafsir. Lalu Anda bilang HTD itu sesat, itu namanya menghakimi. Tunjukkan sesatnya kalau bisa. Ya, ini sekarang saya mau menunjukkan betapa romo dan pendeta berlumuran dosa kalau bicara Matius 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5. Matius 3 ayat 17 ya, ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dibaptis ya toh. Lalu keluar dari air, terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, ada mirip burung merpati, langit terbuka, lalu ada Roh Kudus mirip burung merpati, lalu ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sama juga dengan Matius 17 ayat 5 ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Di situ ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu murid-murid ini lihat ada Musa dan Elia. Lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Romo, pendeta, kalau bicara ayat ini pasti berlumuran dosa. Berapa dosa, Pak? 5. Dosa menghujat Roh Kudus, yes. Tidak diampuni, tidak. Ya, makanya dijamin para romo, para pendeta yang mengupas ayat ini pasti nanti tempatmu liang kubur paling dalam. HTD menghakimi apa menyatakan kebenaran? Menyatakan kebenaran. Ini 5 dosa ya, 5 dosa Matius 3 ayat 17 dan 17 ayat 5. 1. Mereka mengira ini suara Bapa. Astagfirullah. Pendeta sekolah 9 tahun, romo sekolah 12 tahun. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dikiranya suara Bapa. Kok bisa lulus ya? Romo bisa lulus? Ya. Ya, Yohanes 5 ayat 37. Bapa itu enggak bisa ngomong. Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya. Langsung tepuk jidat ya, tepuk jidat. Bagaimana mungkin ini suara Bapa? Bapa itu nggak bisa ngomong kok. Yohanes 5 ayat 37. 2 Petrus 1 ayat 17. Ini suara siapa, hayo? Suara dari Yang Maha Mulia. Dialah Allah Bapa. Yang Maha Mulia di ayat 21. Roh Kudus. Jadi ini suara siapa, Bapak Ibu Saudara? Suara Roh Kudus. Pendetamu bilang suara Bapa. Romo kamu bilang suara Bapa. Berlumuran dosa, menghujat Roh Kudus. Lawang suara Roh Kudus kok dibilang suara Bapa lo.
Ini adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Clear? Ayatnya mana, Pak? Ayatnya 2 Petrus 1 ayat 17. Ini suara yang maha mulia. Bukan suara Bapa. Bapa nggak bisa ngomong, ya. Yohanes 5 ayat 37. Itu dosa nomor 1. Menghujat Roh Kudus dong, betul, tidak diampuni. Tidak diampuni. Hari ini masih ada Romo yang sekolah 12 tahun, pendeta doktor sekolah 9 tahun, dari atas mimbar masih ngomong. Itu suara Bapa. Berlumuran dosa, tempatmu liang kubur paling dalam. Ini menghakimi apa menyatakan kebenaran? Menyatakan kebenaran. Nomor 2. Mereka mengira Allah Bapa itu Bapa. Astagfirullah. Pendeta sekolah 9 tahun, Romo sekolah 12 tahun, nggak bisa bedain Bapa dengan Allah Bapa. Iki piye, ya? Romo kok nggak tahu bedanya loh. Pendeta kok nggak tahu bedanya antara Allah Bapa dengan Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus, tadi sudah dijelaskan maha mulia, ya. Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Jadi Allah Bapa bukan Bapa, bukan. Allah Bapa itu Roh Kudus, kalau Bapa itu kiasan Yesus. Ya. Hari ini masih ada nggak pendeta gitu? Masih. Padahal sekolahnya 12 tahun. Nah, makanya kok bisa lulus? Kok bisa jadi Romo, ya? Terus pengajarannya apa? Menyesatkan umat. Itu suara Bapa katanya. Bapa sama Allah Bapa apa bedanya, Pak? Ya sama saja katanya. Kok bisa lulus ya? Jadi dokter lagi. Nomor 3. Mengira Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke surga. Ya, mereka mengira itu Petrus, Yohanes dan Yakobus itu dibawa ke surga, melihat Yesus di surga. Lalu ada suara dari Allah Bapa, dari Bapa. Lalu lihat Musa dan Elia. Mereka mengira ketiga murid itu Petrus, Yohanes dan Yakobus dibawa ke surga. Ya. Yang benar adalah Yesus sendiri sudah menjawab dalam Matius 17 ayat 9. Yesus sendiri berkata, jangan kamu ceritakan penglihatan ini. Mana ada nih Yesus murid-murid dibawa ke surga. Wong Yesus ngomong ini penglihatan. Artinya di dalam roh kamu bisa melihat. Ya, penglihatan, bukannya 3 murid dibawa ke surga. Dosa nomor 4. Mengira ada 2 pribadi. Yang satu pribadi Bapa di surga yang ngomong. Lalu ada pribadi Allah Yesus. Yesus fisik kok Allah loh. Allah kan harus roh. Betul, makanya ini menghujat. Super menghujat kalau pendeta Tritunggal, Romo Tritunggal membahas ini. Berlumuran dosa. Ini dosa nomor 4. Mereka mengira ada 2 pribadi. Yaitu pribadi Bapa di surga dan pribadi Yesus di bumi. Ya, Yesusnya sedang ditinggikan di atas gunung. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Lah Yesusnya roh apa fisik manusia? Fisik manusia. Wong Yesusnya ada. Ya. Lalu Yesus dengan Roh Kudus itu sama apa enggak? Sama. Kalau yang roh sama, ya. Mereka mengira 2 pribadi, yaitu Bapa yang bersuara dan Yesus yang berubah bersinar-sinar. Tak kasih tahu 1 Korintus 12 ayat 4 dan ayat 13. Kalau roh itu selalu satu roh. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Itu dosa nomor 4. Dosa nomor 5 adalah mereka menghubung-hubungkan ini adalah Allah Tritunggal, terutama Matius 3 ayat 17. Ada Bapa bersuara, ada Roh Kudus mirip burung merpati, lalu ada Yesus keluar dari air dibaptis. 3 pribadi, Pak, Tritunggal. Super menghujat. Sekolah 12 tahun jadi Romo, sekolah 9 tahun jadi doktor teologi, kerjaannya berlumuran dosa. Ada 3 pribadi, Pak. Yang satu Bapa bersuara, lalu Roh Kudus mirip burung merpati, lalu Yesus. Jadi Allah itu ada 3.
Yesusnya fisik nggak? Fisik. Mosok Allah fisik? Allah kan harus roh. Berarti dua Allah sama satu haya muter-muter ya. Kalau roh itu selalu satu. Jadi Roh Kudus yang mirip burung merpati dengan suara dari surga, nggak taunya juga Roh Kudus, satu mereka ya. Mereka itu satu roh ya, saya menyebutnya mereka ya. Maksudnya itu yang Anda pahamin mirip burung merpati dengan yang bersuara itu kata kalian kan dua. Saya mengatakan satu menurut ayat Alkitab satu itu. Ya, Allah itu maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu, bisa jadi apa saja, mau jadi mirip burung, mau mirip lidah api, mau mirip suara angin, bisa. Pada saat yang sama, ya toh, di surga bersuara lalu muncul mirip burung merpati, bisa. Lalu di dalam diri Yesus juga ada Roh Kudus, bisa. Tiga apa satu? Satu. Kalau roh itu pasti satu. Romo dan pendeta pasti berlumuran dosa kalau membicarakan Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Dan dosanya nggak main-main, tidak diampuni. Tempatmu paling dalam liang kubur sebagai guru palsu. Ya, pengajar-pengajar palsu, penginjil terkutuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan mau disesatkan oleh pendetamu. Doktor sekalipun yang sekolah 9 tahun maupun romo kamu yang sekolah 12 tahun, begitu menjelaskan Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5, dijamin pasti berlumuran dosa. 5 dosa nggak main-main. Dosanya menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Matius 12 ayat 32. Nggak main-main ya. Anda mau selamat ya, jangan mau disesatkan oleh beginian. Ayo kembali ke Alkitab, back to the Bible. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu baru benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tanggal 9 Oktober saya di Surabaya. Yang mau baptisan, yang mau dialog, yang mau debat, silahkan. Katanya orang Surabaya katanya jago-jago debat. Ini untuk keempat kalinya saya nantang debat di Surabaya. Ayo para Tritunggal Surabaya yang dedengkot ya, ini 4 kali saya sudah nantang, nggak pernah ada yang muncul, maki-maki doang. Muncul mah kagak. Ya. Apalagi membicarakan Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Udah ketahuan berlumuran dosa, nggak akan berani dia datang. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.